Shalom Broken Saints, apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan baik, baik yang online. Ada nggak sih yang online? Ko Felix. Felix jauh datang kan? Pak, datang ya? Harusnya datang. Berarti kita menunggu. Oke. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya saya tahu sudah saling bersalaman, tapi entah kenapa rasanya kalau nggak salaman satu dengan yang lain itu kurang afdol untuk memulai. Mari selamat beribadah. Selamat beribadah. Belum Kristen ya. Selamat beribadah. Kabinet baru. Ya. Oke. Panggilan beribadah adalah bukti dari cinta kasih Allah kepada kita. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, tapi sebelum kita menyanyikan satu lagu Kidung Pujian ini tuh mungkin teman-teman sudah pada tahu bahwa latar belakang dari sebuah lagu ini tuh dituliskan dari seorang wanita yang ia berumur 37 tahun, ibu rumah tangga yang bernama Annie Hawks. Suatu pagi ia sedang sibuk dengan urusan rumah tangganya. Tiba-tiba timbul di dalam pikirannya betapa indahnya ketika hidup kita itu dekat dengan Tuhan, baik dalam keadaan apapun. Dari pikiran tersebut timbullah kata-kata lirik lagu yang berbunyi, "Ya Tuhan, tiap jam aku memerlukanmu." Lalu dia membuat syair yang berjumlah 4 bait itu. Lagu ini menjadi pengingat bagi kita setelah seminggu kemarin beraktivitas, 2 minggu mungkin kita tidak bertemu fisik, bahkan lebih dari 2 minggu kita berkumpul lagi hari ini bersama umat-umat Allah untuk meresponi panggilan beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Untuk itu mari kita menyadari bahwa setiap detik, menit, jam, dan hari-hari yang akan kita lewati adalah ibadah kita sesungguhnya, bahwa untuk kita bisa melewati itu pun adalah karena rahmat Allah dalam kehidupan kita. And we thank you God for everything. Ya Tuhan, tiap
jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan melakukan pengakuan iman rasuli dengan gereja-gereja dari segala zaman dan tempat. Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yeay. Dan kita bersama-sama naikkan pujian kita bagi Tuhan. Mari kita masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Sebab Tuhan baik. Yes, Lord. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yes, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama bertepuk tangan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. For the Lord is good. I want to see your hands. Lord is good. For the Lord is good, yes, For the Lord. Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Come on, one more time. For the Lord. Lord is good. For the Lord is good. Yes, Lord. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Thank you, Lord. Silakan duduk. We thank you, God, for everything. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan ketika kami bisa beribadah, berkumpul bersama saudara seiman kami. Rasanya ini adalah suatu anugerah yang kami tidak bisa bayar, Tuhan. Terima kasih untuk setiap hari demi hari yang Tuhan tidak pernah absen dalam kehadiran, dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. I worship you, Almighty God. There is no like you.
Saints, tiba saatnya kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Setiap kali saya naik busway ketika ke kantor, saya suka ketemu dengan para penumpang lain dan saya suka mengamati gitu, karena mereka juga datang buat kerja gitu kan, untuk mencari penghasilan demi kehidupan yang lebih baik. Nah, tidak semua penumpang busway ini usianya muda, banyak juga yang sudah lanjut usianya. Dan ketika saya mengamati, ketika saya melihat mereka ikut berdesak-desakan, mereka ikut rebutan naik busway, karena di pagi itu biasanya amat sangat padat gitu kan ya. Dan kadang ada yang tidak mau untuk ambil duduk di kursi prioritas walaupun seandainya ada yang menyediakan, karena mungkin ingin menunjukkan walaupun sudah tua tapi saya masih mampu gitu untuk bekerja, jadi nggak butuh kursi prioritas. Hal itu dan percakapan dengan teman-teman di kantor saya membawa saya kepada satu hal gitu, bahwa betapa besarnya efek dari impian dan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena saya ketika melihat mereka, saya berpikir bahwa apakah mereka dulu pernah membayangkan bahwa ketika di usia tua mereka masih naik busway, masih rebutan busway, masih bangun di pagi-pagi gitu, untuk ikut ngantri dan sebagainya. Gitu kan. Begitu sering setiap kita menginvestasikan impian, harapan, waktu, tenaga, usaha untuk ide bisnis yang mungkin kita pikirkan akan menghasilkan keuntungan. Atau mungkin ke dalam kita invest waktu, tenaga, uang, semuanya ke dalam hubungan yang kita expect akan happily ever after. Atau untuk rencana jangka panjang yang bisa menjamin kehidupan yang lebih baik. Tapi seringkali kita menemukan bahwa usaha yang gagal, hubungan yang berakhir dengan rasa sakit, atau rencana yang tidak berjalan dengan baik, membuat masa depan ini kelihatannya mustahil. Dan kita dihadapkan pada ketakutan dan ketidakpastian. Bila impian gagal, bila harapan hilang, bila masa depan tidak pasti, bila orang mengecewakan, apa yang akan terjadi? Momen perenungan ini membawa saya melihat bukan ke atas, bukan ke samping kiri atau samping kanan, karena hidup ini bukan untuk membanding-bandingkan. Tapi saya melihat kembali ke dalam hidup saya. Mengingat kembali siapa saya. Saya juga mengalami yang sama karena saya tidak pernah membayangkan ada momen titik ketika saya mesti bangun pagi-pagi banget dan rebutan naik busway. Tapi ketika saya melihat ke sepanjang hidup saya melihat sejauh mana Tuhan membawa saya. Sejauh mana Tuhan mengasihi, menebus, menjamin keselamatan. Sejauh mana sukacita, damai, sejahtera itu tetap ada. Bahwa anugerah itu mampu membuat saya melepaskan apa yang saya anggap hilang, impian apa yang saya anggap gagal. Termasuk mimpi atau idealisme, harapan yang awal saya tekankan gitu. Ini mesti terjadi. Yang ternyata tidak. Gitu. Tapi toh tidak membuat kasih setia Tuhan itu hilang. Mimpi tidak harus selalu menjadi kenyataan. Dan honestly kalau kita mau jujur gitu ya, beberapa mimpi semestinya memang tidak menjadi kenyataan. Karena ada mimpi-mimpi yang menghancurkan kita. Tapi kita perlu menyerahkan ide, harapan, impian dari pusat tertinggi di hati kita. Dan menaruhnya di altar kasih karunia Allah. Begitu kita menemukan rasa aman kita, keyakinan kita, sukacita kita, damai kita, bukan pada achievement, bukan pada jaminan bahwa apa yang kita inginkan akan terjadi, atau pencapaian yang didapat dari mimpi itu sendiri. Kita akan mampu menjalani kehidupan tanpa kehilangan jati diri kita dalam prosesnya.
Karena toh kalau saya pikirkan, sejauh ini Dila yang dulu yang ditebus Tuhan, ternyata jadi Dila yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak kehilangan siapa saya, tidak kehilangan sifat saya, karakter saya yang masih, maksudnya yang semakin didewasakan di dalam Kristus. Gitu. Sementara ada begitu banyak orang lain yang mungkin mencapai apa yang dia harapkan, tapi kehilangan jati diri dalam prosesnya. Dan di saat ini, pengakuan dosa adalah momen di mana kita datang di titik kerendahan hati. Untuk berkata bahwa saya mungkin takut Tuhan. Saya mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Untuk berkata bahwa saya nggak tahu apakah usaha saya ini akan cukup atau tidak. Tapi yang saya tahu bahwa apapun usaha kita untuk menambal mimpi yang gagal, tetap saja kasih setia Tuhan itu jauh lebih dari cukup untuk menutup, meliputi, mencakup seluruh hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari di dalam doa dalam hati masing-masing, bahwa setiap harapan, bahwa setiap impian, bahwa setiap hal yang mungkin sudah hilang dalam hidupmu, mari kita letakkan kepada altar kasih karunia. Bahwa kekhawatiran akan masa depan, bahwa ketakutan akan hal-hal yang tidak pasti dalam hidup, usaha kami mungkin terbatas Tuhan. Pengalaman kami mungkin mempahitkan setiap hati yang pernah ada mengalami kehilangan. Tapi di atas segalanya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau belum selesai dalam hidup kami. Kami tahu bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Karena itu yang bisa kami lakukan hanya datang ke dalam tahta kasih karunia-Mu. Karena Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Engkau yang memberikan kami kuasa, kemampuan, anugerah untuk melangkah maju. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk Engkau yang masih kami miliki. Dan bahwa sampai hari ini Tuhan masih menolong kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Pengampunan atas dosa-dosa kita hanyalah titik awal. Tapi Tuhan memberi kita kemampuan dan kuasa untuk melangkah menuju kehidupan masa depan, untuk menghadapi setiap new day, daily dalam kasih setianya. Petunjuk hidup baru diambil dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Mari kita mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu sebelum mereka memasuki ruangan sekolah minggu. Hai Cece. Kita mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu, buat Cece Harmoni, buat Meme, buat Hadasa. Hadasa mana? Oke, kita sama-sama, kita bangkit berdiri dulu. Kita mau berdoa, kita mendukung mereka bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mempersembahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Buat mereka
mengasihi Tuhan sejak usia mereka yang masih muda. Ajar mereka untuk mengenal firman Tuhan. Ajar mereka di dalam segala keterbatasan mereka untuk mengenal Tuhan. Sebagaimana di dalam segala keterbatasan kami, Tuhan membuat kami mengenal-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami berdoa agar firman Tuhan disampaikan. Kami berdoa agar ada hidup yang diubahkan. Hidup yang diberikan buat Tuhan. Semakin hari semakin tumbuh besar. Semakin hari semakin cintai Yesus. Terima kasih Bapak. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang akan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan anak sekolah minggunya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan lagu pujian yang tadi. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace.
akan masuk sesi pembacaan Alkitab. 2 Tawarikh 34, 1-7 dan ayat ke yang 33. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobahkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Ya, sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Lalu di ayat 33, Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa agar kiranya Engkau yang mau berbicara kepada kami, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang suci, berbicaralah melalui hamba-Mu, biar kiranya Kristus yang dapat dijumpai di dalam firman-Mu. Berbicaralah Tuhan karena kami mendengarkan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, shalom semuanya. Boleh lihat pandangi wajah orang di sebelah kiri kanannya gitu ya. Bilang sama orang kiri kanannya, kamu kelihatan oke loh pagi ini gitu ya. Tumbenan ya gitu ya. Tumben kamu kelihatan oke loh pagi hari ini. Oke, baik. Mengucapkan hai juga buat yang online di rumah gitu ya. Saya nggak yakin ada yang online nggak. Pokoknya kalau ada yang online. Halo, hai, shalom semuanya. Hah? Felix Shaw online dari situ. Dia online dari situ ya. Oke. Felix Shaw online dari situ. Broken Saints itu hari ini pasti ada orang-orang yang baru pertama kali yang teman-teman lihat gitu. Kasih salam dulu buat teman-teman yang baru pertama kali datang sini. Kasih salam dong, kasih salam. Come on, move out of your chair, Kasih salam dulu gitu ya. Buat teman-teman baru yang baru pertama kali kita lihat pagi hari ini. Shalom, selamat datang, selamat bergabung gitu ya. Oke. Saya tahu Pastor CJ pemalesan untuk bergerak dari bangkunya. Tetapi dia bergerak juga akhirnya. Oke. Boleh ditampilkan ya. Ditampilkan. Tema hari ini saya beri judul Turning Ruins into Revival. Saya gak peduli apapun kata teman-teman karena saya udah diketawain tentang judul ini. Gitu kan. Saya pasti ketawain nomor 1 oleh Randy Ruru gitu kan. Bahwa dia bilang, kata ini judul apaan gitu seperti ini. But ini yang kita mau bicara tentang hari ini, tentang Turning Ruins into Revival. Sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Turning ruins into revival. Mengubah reruntuhan menjadi satu kebangunan. Yang setuju katakan amin. Amin. Gitu ya. Saya suka banget Freddy loh gitu kan. Oke. Nah, misalnya kita bicara tentang reruntuhan yang kita mau ubah menjadi satu kebangunan gitu. Saya ingin melihat dulu gitu. Saya ingin mengajak teman-teman semua yang hadir di tempat ini untuk melihat tentang what is chaos gitu ya. Untuk bisa memahami what is ruin, what is revival, we need to understand what is chaos. Kalau kita ingin memahami apa itu reruntuhan dan apa itu kebangunan, maka kita perlu untuk melihat apa itu chaos.
Ini adalah hal yang terjadi di Bangladesh kurang lebih bulan yang lalu. Buat yang mengikuti berita internasional tahu banget bahwa di Bangladesh bulan lalu itu ada kerusuhan. Kerusuhannya karena segala sesuatu menjadi mahal, orang-orang sudah mulai muak dengan pemerintah yang pilih kasih, mau jadi pegawai pemerintah itu susahnya setengah mati, disiapkan pokoknya nepotisme dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya presiden melarikan diri naik helikopter, lalu masyarakat rusuh, chaos. Ya, saya harap semuanya tahu beritanya. Kalau nggak tahu, manggut-manggut biar kelihatannya tahu, gitu ya, gitu, biar kelihatannya tahu. Gitu. Lihat kiri kanan, bilang sama orang kiri kanan, lu pernah dengar cerita ini, gitu ya? Tanya sama dia, lu tahu ya cerita ini ya, gitu ya? Oke. Dan jika kita bicara tentang sesuatu yang chaos, itu akan dibandingkan dengan hal yang berikutnya. Another kind of chaos adalah seperti ini. Saya nggak tahu apakah kamarnya Christopher seperti ini, Pak Ed, gitu ya? Gitu, saya nggak tahu. Berapa banyak dari kita yang punya kamar seperti ini? Itu ada? Waktu muda? Tuh. Oh pernah tuh ya, itu setidaknya ada yang ngaku gitu ya. Ada yang melihat gambar ini dan mengatakan bahwa ini nggak ada apa-apanya dibandingin kamar gue men, gitu kan, gitu. Nggak ada apa-apanya gitu, karena kita melihat bahwa ada yang lebih chaos. Kenapa hari ini saya mengangkat tema ini? Sebenarnya Lea mana Lea? Ke toilet. Padahal ini sebenarnya buat dia gitu. Ini mana Lea gitu kan, gitu ke toilet. Hah? Ini jepretan asli, enggak. Dia punya lebih parah daripada ini gitu ya. Oke, kita sebenarnya gini. Kenapa saya memilih tema ini adalah karena kita tahu bahwa di akhir bulan Oktober kita merayakan apa? Kalau tanya sama Lea, dia jawabannya adalah Halloween gitu ya. Kita tidak merayakan Halloween, kita merayakan Hari Reformasi. Sedap gitu ya. 500 tahun yang lalu Martin Luther itu ngomel-ngomel seperti Pastor CJ dan Pastor Vinky ngomel-ngomel dan memakukan apa? 95 tesis itu di pintu katedral di Wittenberg. Kan 95 tesis. Marah-marah gitu kan, dia pakukan itu dan tercetuslah reformasi. Dan ketika reformasi terjadi itu memecah belah Eropa, buat yang tetap Katolik, buat yang menjadi Protestan, dan hari itu dunia Kristen tidak pernah sama lagi. Tapi saya nggak ingin bicara tentang Martin Luther, saya ingin lebih mundur ke belakang tentang what is revival. Apa itu revival dan kebangunan yang terjadi. Dan ketika kita bicara tentang mengubah chaos menjadi satu kebangunan, saya ingin memperlihatkan sesuatu yang mungkin teman-teman semua belum pernah lihat di sini. Yang lihat ini paling cuma saya, Lea, mungkin Grandma, gitu ya. Boleh ditampilkan videonya? Ini si Lea. Ya. Kita tidak merayakan Halloween, kita merayakan reformasi. Tapi saya ingin mengajak kita teman-teman, boleh ditampilkan ya suaranya digedein? Ada suaranya? Dari chat. Saya ingin memperlihatkan tentang bagaimana chaos yang terjadi pada waktu banjirnya tahun 2002 di Jakarta. Angin pun berhembus, usap lembut wajah kanak sedang terlelap. Di saat itu riak tenang airmu selalu temani mimpi mereka. Sungai penuh harapan, sungai penuh impian indah. Lalu limbah pun datang, nodai jernih parasmu, bawa pergi keindahan yang pernah ada. Segalanya berganti,
airmu pun tak lagi seperti yang pernah kau miliki. Sungai hitam yang pekat, sungai kelam meratap lara. Hujan turun melengkapi tangismu, tenggelamkan kedamaian di sekitarmu, menambah derita dan membunuh harapan insan yang telah tiada berdaya. Sungai kelam yang berduka, sungai pasrah dilanda bencana. Gemar ratapanmu mengembara jauh hingga singgah di hati yang berbelas kasih, menyentuh peduli akan insan ilahi, panjatkan doa, ulurkan cinta. Sungai penuh harapan, sungai penuh impian indah. Wariskan hari esok sebuah dunia berseri. Wariskan hari esok sungai indah yang jernih. Wariskan hari esok langit biru cemerlang. Wariskan hari esok rumput hijau terbentang. Biarkan cinta kita hangatkan semua hati. Biarkan cinta kita terangi segala sisi. Biarkan cinta kita memberi tiada pamrih. Arungi seluruh bumi, hayati arti kasih. Wariskan hari esok sebuah dunia berseri. Dan masih tetap misteri siapa yang tendang bola itu, guru-guru yang dari awal pun nggak tahu itu yang adegan terakhir itu siapa yang nendang bolanya, gitu ya. Nah, hal itu terjadi gitu bahwa tahun 2002 banjir besar, Yayasan Buddha Seci merelokasi dan sebagainya untuk merelokasi membangun
gedung dan sebagainya adalah hal yang mudah. Yang sulit adalah membangun manusia. Betul ya. Membangun gedung butuh uang banyak, betul. Tapi membangun gedung itu masih lebih mudah dibandingin membangun manusia. Boleh lihat kiri kanan, pandangi wajah orang sebelah kiri kanan baik-baik. Nah ini loh orang yang susah dibangun yang kayak gini modelnya gitu kan ya. Ini orang yang susah dibangun nih modelnya yang kayak gini ternyata gitu ya. Oke, nah sekilas info bahwa kerajaan Yehuda pada waktu itu berada dalam situasi yang chaotic. Ya. Kehidupan moral, spiritual, kacau balau, warisan dari raja-raja yang terdahulu dan harus ada seseorang yang berinisiatif untuk mengubahnya. Keadaan boleh kacau, tetapi keadaan akan tetap kacau kalau tidak ada orang yang berinisiatif untuk mengubahnya. Sama-sama katakan inisiatif. Sekali lagi sama-sama katakan inisiatif. Now, new beginning start with a humble heart and a bold move. Satu, awal yang baru harus dimulai dari hati yang rendah hati dan satu keberanian untuk mengubah, keberanian untuk bergerak. Raja Yosia memulai satu reformasi besar-besaran untuk membawanya kembali, membawa bangsanya kembali kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama, sekali lagi kita lihat. Perhatikan begini, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Berapa tahun? 8 tahun ketika ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, berarti dia umurnya berapa? 16 gitu ya, benar ya. Dia jadi raja umur 8 dan pada tahun ke-8 di masa pemerintahannya ketika ia masih muda belia. Siapa di sini yang 16 tahun? Saya? Ya kurang lebih Nathan 16 sudah? Belum ya kan gitu. Kurang lebih seumuran kamu lah Net gitu kan. Ketika dia berumur 16 tahun ia mulai mencari Allah Daud. Saya suka itu ya. Siapa di sini yang umur 16 masih gak jelas kehidupannya? Gitu. Atau yang ingat gak dulu waktu 16 tahun what did you do waktu ketika umur 16 tahun? Main, luar biasa loh itu. Gitu, main tamborin luar biasa loh gitu kan. Apa yang kau lakukan Pastor CJ waktu umur 16 tahun? Sekolah, hah? Masih mabuk-mabukan ya gitu ya. Gitu. Apa yang kau lakukan waktu umur 16 tahun? Dia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan. Dia butuh waktu gitu ya. Pada tahun ke-8 dia umur 16 dan pada tahun ke-12 masa pemerintahannya ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Ada butuh proses. Mulai dari umur 16 dan selesai ada waktu ketika dia umur berapa? Ketika dia mulai mentahirkan 12 ditambah 8 tahun berarti 20 tahun. Dan ketika dia berumur 20, Yosia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkannya di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia melumpuhkan dan menghancurkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan, ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala. Butuh waktu untuk mengubahkan kehidupan. Butuh waktu untuk mengubahkan kehidupan, tetapi harus ada yang memulai. Karena kalau nggak ada yang memulai, kehidupan akan tetap sama. Betul ya? Kehidupan akan tetap sama kalau tidak ada yang memulai. Ia menemukan segala patung pahatan serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Raja-raja sebelumnya, ayahnya Amon dan kakeknya Manasye memperkenalkan penyembahan berhala dan menyebabkan kerusakan moral dan spiritual. Bandingkan 2 Raja-Raja 21 ayat 1-7. Dan bait Allah, tempat penyembahan yang seharusnya kudus, rusak dan tidak lagi menjadi pusat ibadah. Bandingkan 2 Raja-Raja 22 ayat 3-7. Judah was an idol monger. Kerajaan Yehuda pada waktu itu adalah satu tempat penjual berhala. Mau cari dewa apapun ada. Menjadi satu toserba untuk mencari dewa apapun.
Kamos, Molok dan sebagainya, Kamos, Molok, Baal dan sebagainya, lama-lama kita jadi hafal gitu kan ya gitu. Dan apapun yang dicari pasti ada di situ. Dewa dewa apapun yang diketahui pasti ada di situ. Tetapi ternyata si Yosia ini berpikir bahwa nggak mungkin tetap seperti ini. Josiah didn't just say sorry, he tore down what held them back. Dia nggak hanya mengatakan bahwa Tuhan, saya menyesal, saya berdosa, kakek saya berdosa, ayah saya berdosa, tetapi dia meruntuhkan apa yang menahan mereka semua. Waktu kita SMA atau waktu kita SMA lah ya gitu. Siapa di sini yang menyukai pelajaran sejarah? Boleh angkat tangannya? Oke, 1, 2, beberapa. Siapa yang nggak suka pelajaran sejarah? Boleh angkat tangannya? Oke, ada itu kan gitu. Hal yang paling menjengkelkan dari pelajaran sejarah adalah bahwa kita berpikir bahwa sejarah itu discouraging us. Kalau kita melihat kepada sejarahnya, maka apa yang terjadi di history itu akan membuat kita discouraged. Itu akan membuat Yosia discouraged. Tetapi Yosia tidak memandang kepada sejarah kerajaan itu. Dia nggak melihat kepada ayahnya atau kakeknya yang menyembah berhala, tetapi dia memandang kepada Tuhan, Allahnya Daud. Saya pikir itu membuat satu perubahan yang besar. Ketika dia tidak memandang kepada Allah-Allah yang disembah oleh ayahnya atau kakeknya, dia memandang kepada Tuhan Allah yang disembah oleh bapa leluhurnya, Daud. Dan pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, berarti tadi dia umurnya 8, dan setelah 18 tahun, akhirnya kelar nih progresnya. Saudara bisa lihat ya, ada progres yang berbeda banget dari tahun ke-8 dia masa memerintah, 12 tahun dia memerintah, dan 18 tahun ketika itu akhirnya dia umurnya berapa? 26 kurang lebih. Setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safas bin Asalia dan Maasea penguasa kota serta Yoah bin Yoahas pendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Semuanya udah diberesin. Oke, sekarang kita memperbaiki rumah Tuhan. Repentance isn't hitting reset, it's a full system upgrade. Bukan hanya sekedar untuk reset all over again, tapi bagaimana kita bisa memperbaiki kehidupan yang selama ini carut marut. Bagaimana kita memperbaiki kehidupan yang selama ini carut marut. Dan di sini mulai menarik. Setelah 18 tahun, yuk perbaiki bait Allah. Maka datanglah mereka pada imam besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dari orang-orang Manasye dan Efraim dan dari semua yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Seolah-olah nggak ada yang masalah ya gitu kan. Yang namanya memperbaiki rumah Tuhan butuh uang, butuh gitu kan. Dan itu yang terjadi. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik mengepalai kuli-kuli. Menarik nih. Orang yang pandai memainkan alat musik mengepalai kuli-kuli. Mestinya kalau orang yang pandai memainkan musik, dia mengepalai pemain musik gitu ya. Tetapi semuanya segala sesuatunya di sini. Jadi jangan heran kalau Ko Felix nanti akan menjadi bosnya kuli gitu kan gitu. Mandor gitu ya gitu. Dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur dan penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perkataan Musa. Oke? Di sini ada sesuatu yang menurut saya, isn't it obvious kalau Taurat Tuhan ditemukan di dalam rumah Tuhan? Isn't it obvious? Apakah hal ini bukannya hal sesuatu yang mestinya umum kalau Taurat Tuhan ditemukan di dalam rumah Tuhan? Tetapi artinya selama puluhan tahun Taurat Tuhan ada di situ tetapi tidak pernah dihiraukan. Taurat Tuhan ada di situ, hukum Tuhan ada di situ tetapi tidak pernah dianggap penting.
Maka berkatalah Hilkia pada Safan, panitera negara itu, aku telah menemukan kitab Taurat Tuhan di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu pada Safan dan Safan bawa kitab itu kepada raja. Dari imam dikasih kepada Safan, Safan bawa pada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Dengar baik, dengar baik. Ini saya memikirkan hal ini dan saya pikir this is quite witty, gitu ya. This is quite witty. The word was hidden, but its truth hid them. Ya, the word was hidden, but its truth hid them. Firman itu tersembunyi, tapi kebenaran dari firman itu yang nampol. Ya, firman itu tersembunyi, tapi kebenaran dari firman itu yang nampol. Bilang sama kiri kanan mau ditampol gitu ya, gitu tanya sama dia gitu ya. Mau ditampol gitu kan gitu. Karena kebenaran dari firman Tuhan itulah yang menampol kehidupan kita. Well, we know gitu, kita tahu bahwa firman itu boleh tersembunyi, tetapi ketika firman itu terdengar di telinga kita, kita tahu bahwa hal itu menampol kehidupan kita. The word was hidden, but its truth hid them. Saya pikir bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Alkitab berulang kali katakan jika engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini jangan keraskan hatimu. Saya pikir berkali-kali kita membaca dalam Alkitab bahwa firman itu ada dekat di mulutmu dan di hatimu. Gitu kan? Bahwa ketika firman dan di Yesaya dikatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan percuma. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya bahwa setiap firman yang diberitakan itu menampol kehidupan. Jadi sebelum saudara ditampol oleh firman Tuhan, saya menyarankan bahwa agar saudara menampol diri sendiri dengan firman Tuhan. Gitu kan? Rather than ada orang-orang yang menegur saudara, lebih baik saudara menegur diri saudara sendiri dengan firman Tuhan yang saudara bacakan. Bilang sama kiri kanan gitu, yuk kita menegur diri dengan firman Tuhan gitu. Bilang sama kiri kanan gitu, yuk kita tegur diri kita dengan firman Tuhan gitu kan. Kenapa? Karena firman Tuhan seperti di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, yang orang-orang selalu bilang bahwa itu karena Alkitab, padahal kata Pastor CJ bilang bukan, tentu saja bukan. Gitu. 2 Timotius 3 itu katakan bahwa apa? Semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, apalagi menyatakan kesalahan, mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu gak cuma sekedar mengajar, tetapi menyatakan kesalahan. Sama-sama katakan menyatakan kesalahan. Firman Tuhan menyatakan kesalahan. Dan semua gitu ya, kalau saudara pandangi wajah kiri kanan orang di tempat ini, pandangi wajahnya, gak usah ngomong apa-apa sama dia, pandangi wajahnya dengan baik gitu ya. Ini adalah orang-orang yang bersalah gitu ya. Gitu, gak ada yang gak bersalah di sini. Ini adalah orang-orang yang bersalah di sini. Karena firman Tuhan menyatakan kesalahanmu sebagaimana firman Tuhan menyatakan kesalahanku. And broken saints, we are not perfect people. Right? Gitu kan? Broken saints, we are not perfect people. Tetapi dalam kehidupan kita, setiap kali Tuhan memberikan kesempatan, and there is always a second chance in our life. Selalu ada kesempatan kedua dalam hidup kita. Dan yang menjadi penghiburan buat saya adalah, saya pikir bahwa second chance, it doesn't mean second class. Kesempatan kedua bukan berarti bahwa kita adalah warga negara kelas 2. No, gitu kan ya. Bilang sama kiri kanan, second chance doesn't mean second class, gitu ya. Gitu. Gitu ya, gitu. Itu. Jadi apa? Ngomongin gue ya. Bahwa ternyata gitu, bahwa di dalam kehidupan kita, gitu, di dalam kehidupan kita melihat bahwa ternyata Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran. Nah selanjutnya Safan panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab padaku. Tadi udah dilaporin dulu, kerjaan semua udah beres ya. Dan imam memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Dia membacakan sebagian. Apa yang dibacakan? Apa yang dibacakan? Kitabnya adalah kurang lebih ambil dari Ulangan. Kenapa Ulangan? Tanya sama si J, gitu ya. Kita kenapa Ulangan? Karena di situ pasti akan ada tentang masalah berkat dan
kutuk gitu ya di dalam Ulangan. Safan membacakan sebagian di depan raja gitu. Baru dibacakan sebagian, segera sesudah raja mendengarkan perkataan firman itu dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, pada Abdon bin Mika, pada Safan panitera negara itu dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan pada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Go, pergi, cari petunjuk Tuhan bagi kita. Cari petunjuk Tuhan bagi bangsa kita. Karena kalau enggak akan hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Tapi pertobatan bukan yang pertama. Repentance is the first step, but revival is the journey. Pertobatan adalah awal dari semuanya, tetapi kebangunan adalah tujuannya. Pertobatan saudara adalah hal yang baik. Tapi saudara nggak mungkin berhenti di pertobatan. Pertobatan adalah hal yang baik, tetapi pertobatan nggak mungkin kita berhenti di pertobatan. Karena kita tahu bahwa Tuhan ingin sesuatu yang lebih dari kita. Tuhan mengasihi kita apa adanya, sehingga Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi karena Tuhan terlalu mengasihi kita, dia menolak untuk membiarkan kita apa adanya. Gak mungkin Tuhan membiarkan kita apa adanya seperti sekarang. Filipiansi pernah menulis satu kisah, dia bilang gini, saya punya teman satu orang hamba Tuhan, dia bilang, teman saya ini baru punya anak usia 3 tahun, anak cowok usia 3 tahun. Anak cowoknya ini senang sekali main di lapangan, di backyard, di pekarangan rumah di belakang. Dan kalau main di backyard yang ada pasti kotor. Siapa di sini yang senang main di pekarangan rumah? Ada di sini yang senang main di pekarangan rumah? Yang rumahnya nggak punya pekarangan? Nah gitu ya, gitu. Oh, Freddy mainnya di pabrik dia, gitu kan, gitu. Yang senang main di pekarangan rumah tahu banget kalau anak yang namanya main di pekarangan rumah pasti kotor. Oke? Nah setiap sore setelah dia main, mamanya itu pasti akan suruh dia mandi. Dimandiin sama mamanya. Dan ketika ditanya pada anak kecil ini, pada anaknya ini, si Filipiansi yang tanya, hal apa yang paling menyenangkan setiap hari? Apa hal yang paling menyenangkan dalam hidupmu, di keseharianmu? Anak ini jawabnya bukan main. Jawabnya adalah bahwa ketika mama mandiin saya. Pertanyaannya adalah apakah mamanya memandikan dia sebagai tujuan akhir? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena tujuan akhirnya adalah setelah selesai dimandikan, anak kecilnya itu bisa digendong. Betul ya? Karena Tuhan tidak mungkin menggendong kita, Tuhan tidak mungkin seperti kita yang punya anak, kita nggak mungkin menggendong anak kita kalau masih kotor. Kan? Yuk mandi dulu, setelah mandi boleh masuk ke kamar, setelah mandi boleh main di ranjang. Gitu kan? Kayak si Lea, dia pulang-pulang kalau kotor-kotor nggak mungkin kita izinkan dia untuk tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya untuk tidur, gitu kan? Dengan kotor dan sebagainya, tidur di lantai gitu ya, gitu. Kalau perlu di luar, gitu kan? Gitu. Kenapa? Karena prosesnya adalah tidak pernah hanya sekedar pertobatan. Prosesnya tidak hanya sekedar baptisan, prosesnya bukan hanya sekedar bersih, tetapi prosesnya adalah untuk mengalami satu kehidupan yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Di ayat ke-33 dikatakan begini, Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh kepada orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Dan ini adalah hal yang menarik. Dan ini adalah hal yang sangat powerful, sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Dan itu terjadi karena siapa? Yosia. Sebagai raja yang memimpin dan sebagai raja yang mengarahkan bangsa ini. Because when a leader is bold, revival follows. Karena ketika seorang pemimpin itu berani, ketika seorang pemimpin itu mengarahkan, maka kebangunan rohani akan mengikuti. When the leader is bold, revival follows. The question is, are you ready to follow?
That is the question. Apakah kamu mau mengikuti? Bilang sama kiri kanannya gitu, kamu mau ngikutin gitu kan gitu. Kamu mau ngikutin gitu kan gitu. When a leader is bold, revival follows. Ketika pemimpin itu seorang yang berani, maka kebangunan akan terjadi. Kita punya visi tahun ini, gitu kan? Kita punya tahun ini, kita udah ngomong berkali-kali, udah di akhir bulan Oktober, sudah 10 bulan kita ngomongin tentang masalah escalate dan sebagainya. Dan semua orang memiliki pandangan masing-masing tentang hal itu dan terjadi dalam kehidupan, ya kan? Contohnya yang paling naik gitu kan. Kalau kita bicara tentang escalation, gitu kan? Hah? Oh, ya, progresif. Yang paling luar biasa kenaikannya adalah Freddy, gitu kan? Kita kasih tepuk tangan dulu buat Freddy. Selamat datang di Salib Kristus. Buat pengumuman, Freddy minggu depan akan menikah. Kasih tepuk tangan. Ya, welcome to the jungle, gitu. Masih ada kesempatan. Ketahuan dia memang ya, gitu ya, gitu. Gitu ya. Jadi Freddy yang akan menikah, gitu kan? Nggak dipikirkan, tidak terpikirkan bagi dia kalau escalation dalam hidup dia artinya adalah menikah, gitu kan ya. Nggak tahu yang lain, gitu kan? Nggak tahu apa yang terjadi, escalation macam apa yang terjadi dalam hidup kita tahun ini. Probably apa yang kita pikirkan nggak seperti apa yang terjadi dalam hidup kita mungkin nggak seperti yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan bekerja, ya kan? Kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, Tuhan bekerja. Dan Yosia nggak berhenti sampai situ. Ketika itu lalu dia bilang apa? Ayo kita rayakan Paskah besar-besaran. Kita rayakan Paskah besar-besaran. Di pasal 35 ayat 18 dikatakan gini, Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi. Dan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir dengan penduduk Yerusalem. Dan Yosia mengadakan Paskah tahun ini, satu Paskah yang lebih heboh daripada Paskahnya gereja-gereja yang biasa kau pergi, gitu kan? Gitu. Gitu. Tidak seorang pun di antara raja-raja tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang Lewi. Nggak ada satupun raja-raja yang pernah merayakan Paskah seperti yang ini, kan? Natal di GBK nggak sebanding dengan ini, gitu kan? Gitu ya, gitu. Dan seluruh orang Yehuda dan Israel, hebatnya adalah bahwa bahkan Tawarik mencatat bahwa seluruh orang Yehuda dan orang Israel dapat hadir. Padahal kita tahu waktu itu bahwa Israel yang kerajaan di utara itu sudah habis nih, sudah dibuang ke Asyur. Sisa-sisanya pun masih bisa hadir. Orang Israel yang ada di utara yang sudah lama-lama, nggak tahu berapa abad, yang sudah tidak merayakan apapun di Yerusalem. Di mana itu patungnya di Yerobeam? Tuh, di Betel sama di Ai ada patung lembu emas yang dibuat oleh Yerobeam. Dan orang-orang di utara nggak pernah lagi datang ke Yerusalem karena mereka pikir bahwa ngapain datang ke Yerusalem, orang jadi pengen datang ke Yerusalem. Lebih baik mereka tetap di Betel dan di Ai untuk beribadah di depan lembu emasnya. Dan pada waktu Yosia, seluruh orang Yehuda dan sisa-sisa Israel dapat hadir dengan penduduk Yerusalem. Paskah seperti itu tidak pernah lagi dirayakan seperti zaman Samuel. Nah, pada akhirnya kita bisa melihat beberapa hal tentang about turning ruins into revival. Yang pertama adalah keseluruhan bangsa terlibat. Kita nggak mungkin mengubah kehidupan kita kalau nggak ada orang yang terlibat. Paskah dirayakan oleh seluruh umat dari utara hingga selatan. Yosia menyatukan kembali bangsa yang sudah lama terpecah. Orang-orang dari wilayah kerajaan Israel yang telah runtuh juga diundang untuk mengikuti perayaan ini. Keseluruhan bangsa terlibat. If you want to change your life from ruins into revival, kita butuh kerjasama lebih banyak orang. Gak mungkin kita kerjakan sendiri. Kita gak mungkin kerjakan sendiri. Freddy mau kawinan aja dia gak mungkin kerjain sendiri ya Fred. Lo gak mungkin kerjain sendiri kan. Beli kepala babi buat sangjit gak mungkin kerjain sendiri gitu semuanya kan gitu. Kepala babi, bukan ya? Kaki babi gitu kan. Kepala babi gitu. Gitu ya gitu.
Dulu pemain keyboard gue di gereja yang lama, pemain keyboard saya bilang gini gitu. Dia bilang katanya dia ngomong tentang cukyok gitu kan gitu, kaki babi cukyok gitu kan gitu. Satu lagi temennya kan Jawa gitu kan. Yang satu karena Chinese gitu ngomong cukyok. Temennya yang Jawa tanya, "Cukyok apaan sih?" gitu kan gitu, kaki babi. Oh, kalau muka babi apa gitu? Mukyok. Gitu. Gitu, gitu kan. Jadi pasti kita membutuhkan keterlibatan lebih banyak orang. Oke, gitu kan. Gitu, lihat kiri kanan bilang, tanya sama dia gitu, "Kamu mau terlibat dalam hidupku?" gitu kan. Gitu. Mesti tanya lo sama dia, "Kamu mau terlibat dalam hidupku enggak?" Because I can do it myself. Karena saya nggak mungkin untuk melakukannya sendiri. Gitu kan. Orang yang mau kawinan aja nggak bisa dia kerjain semua sendiri, gitu kan. Untuk mengadakan ibadah hari ini kita nggak bisa mengadakannya sendiri. Pasti menuntut banyak keterlibatan. Yang di situ tuh yang pegang laptop semua, ngapain dia pegang laptop? Itu bukan main Warcraft di situ kan gitu. Dia nggak tahu kalau yang sebelah sana sih gitu kan. Mungkin main Dota gitu kan gitu. No, gitu, bahwa kita nggak mungkin mengadakan ibadah sendiri, itu nggak mungkin gitu kan. Ini pasti menuntut keterlibatan lebih banyak orang, yang mimpin pujian, yang mimpin yang main musik dan sebagainya, yang lagi sekolah minggu dan sebagainya. Kita membutuhkan keterlibatan satu gereja. Begitu juga dengan hari ini. Kehidupan kita, if we are in the ruins, kalau kehidupan kita yang carut marut dan Tuhan, nggak mungkin kita bisa memperbaikinya sendiri. Kita butuh keterlibatan banyak orang. Kita pasti membutuhkan keterlibatan banyak orang. Nggak mungkin kita bisa kita tidak pernah bisa keluar dari masalah dengan kebijaksanaan yang sama seperti pada waktu kita menciptakan masalah tersebut. Setidaknya itu Stephen Covey katakan demikian. Sekali lagi ya, kita nggak mungkin keluar dari masalah dengan kebijaksanaan yang sama ketika kita menciptakan masalah tersebut. Artinya harus ada kehidupan yang berubah. Kalau enggak ya kita akan tetap di dalam masalah yang sama. Dan kita membutuhkan keterlibatan semua orang di gereja ini. Makanya kalau saudara punya masalah, saudara jangan ragu untuk menceritakan masalahnya. Biarkan pastormu pusing. Ya kan, gitu kan, gitu. Biarkan pastormu pusing, gitu. Saya sudah melempahkannya, gitu kan. Biarkan pastormu pusing, kan, gitu. Gitu ya. Jadi kemarin yang saya sempat cerita sama beberapa pastor, gitu ya, tentang ada satu teman yang bilang bahwa gue ada masalah tapi gue nggak bisa ceritain, gitu kan. Terus gue bilang gitu, kenapa lu nggak cerita sama gembala lu? Nggak enak gue cerita sama dia. Gue bilang bahwa kan dia gembala lu, usia dia pusing, gitu kan, dia mesti pusing. Jemaat yang perlu dicontoh daripada jemaat yang bikin pusing gitu terus gitu ya. Tapi silakan jemaat yang ingin bikin pusing, bikinlah pusing Pastor CJ gitu ya, gitu kan gitu. Bikinlah dia pusing ya. Gitu ya, gitu. Jadi hidup saudara kita pasti harus saling terlibat di dalam kehidupan kita to turn ruins into revival. Yang kedua adalah pemurnian ibadah. Paskah ini dilakukan setelah Yosia membersihkan seluruh tanah Yehuda dari penyembahan berhala dan pemujaan, memulihkan tata cara ibadah berdasarkan hukum Taurat yang ditemukan di Bait Allah. Pemurnian ibadah yang sejati di dalam Roma pasal 12 menggunakan kata apa? Logiken, lataya. Ibadah yang sejati, ibadah yang masuk akal. Sekalipun masuk akalmu bukan berarti masuk akalnya Ko Felix. Sekali lagi, sesuatu yang masuk dalam akalmu belum tentu masuk dalam akalnya Ko Felix. Dan sesuatu yang masuk akalnya dalam akalnya Ko Felix, kamu nggak ngerti. Benar gitu ya. Satu, logikan latihan ibadah yang sejati dimulai dengan kata apa? Persembahkan hidupmu. Jadi ibadah yang sejati dimulai dengan mempersembahkan hidup. Ibadah yang sejati dimulai dengan mempersembahkan hidup. Kalau kita bicara tentang pemurnian ibadah, maka yang Tuhan inginkan adalah hidupmu. Yang Tuhan inginkan adalah hidupmu. Bilang sama kiri kanan, yang Tuhan inginkan adalah hidupmu. Kita bilang sama dia, yang Tuhan inginkan adalah hidupmu. Bukan uangmu. Ya. Tuhan gak inginkan uangmu. Makanya Tuhan melenyapkan dinosaurus karena dinosaurus gak bisa bayar perpuluhan gitu ya. No, gitu ya. Tuhan gak inginkan uangmu, Tuhan inginkan perubahan di hidupmu. Ada pemurnian di dalam ibadahmu.
Ibadah yang sejati dimulai dengan kata mempersembah. Kenapa? Kenapa kita datang ke gereja dengan kata mempersembahkan? Karena lawannya mempersembahkan adalah mengambil. Kalau saudara tidak datang dengan mempersembahkan, saudara pasti datang untuk mengambil. Mencuri, gitu kan, gitu. Mencuri kemuliaan, gitu kan. Mencuri, no, gitu kan. Kita datang untuk mempersembahkan. Yang ketiga adalah bahwa pengorbanan yang besar, pasca yang diadakan, itu bahkan Yosia melibatkan jumlah yang besar, persembahan korban. Yang terbesar yang dicatat adalah bahwa Yosia sendiri menyumbangkan 30.000 ekor domba dan kambing serta 3.000 ekor sapi untuk rakyat. Bahkan rajanya adalah orang yang memberikan contoh untuk mempersembahkan begitu banyak hal. Kalau kita baca dalam Raja-Raja, saya nggak bahas di sini karena mungkin akan terlalu banyak ayatnya. Tetapi gini, kalau kita baca di Raja-Raja, Salomo yang katanya sangat kaya raya itu kalau makan tiap hari itu banyak banget makanannya. Dan itu selalu lebih. Jadi kalau misalnya kita membandingkan dengan Yosia, Yosia mempersembahkan korban ini adalah untuk makan rakyat. Salomo menggunakan uangnya untuk makan sendiri. Always the problem adalah begitu banyak raja atau para pemimpin itu lebih senang makan sendiri dibandingkan dengan melihat kepada apa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Now, revival terjadi ketika seorang pemimpin itu bersedia untuk berkorban. And leaders you set the standard. Leaders memberikan contoh bahwa ada hal yang harus dikorbankan. Ada hal yang harus dikorbankan. Kalau kita tidak bisa memberikan contoh, people would not follow. People would not follow. Dan yang terakhir adalah penghormatan pada Taurat mengubah kehidupan. Setelah penemuan kembali kitab Taurat, Yosia mengadakan perayaan Paskah ini sesuai dengan semua ketetapan hukum Musa dan mengubahkan cara hidup bangsanya. Ketika kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup yang step by step. Pertobatan dan metanoia, metanoia bukan toko buku, gitu ya. Ada yang tahu toko buku metanoia? Bangkut-bangkut ya. Oh ya, berarti SMA-nya Kristen ya. Gitu ya, gitu. Kalau yang SMA-nya belum Kristen nggak tahu toko buku metanoia tuh toko buku apa, taunya cuma Gramedia, gitu ya, gitu. Metanoia adalah toko buku Kristen, tapi kata metanoia sendiri itu adalah tentang perubahan kehidupan. Dan kita selalu diajarkan, bahkan saya waktu di seminar dulu dikatakan gini, metanoia itu adalah perubahan 180 derajat. Yang tadi yang menghadap ke sana, maka ketika pertobatan terjadi, maka dia akan mengubah 180 derajat ke arah sana. Tapi nggak ada yang pernah bilangin sama kita bahwa it is impossible untuk melakukan seperti ini. Dari sini langsung tiba-tiba sat. It is impossible, itu tidak dilakukan dalam langsung berbalik, nggak seperti baris berbaris. Kan? Balik. Metanoia tidak terjadi seperti perintah balik kanan. Bahkan di dalam Yosia, tadi kita udah baca di ayat awalnya bahwa Yosia butuh waktu bertahun-tahun. Dia butuh waktu bertahun-tahun, tetapi kehidupan harus menjadi lebih baik. Kehidupanku hari ini harus lebih baik dari kemarin. Gitu kan? Kehidupanku hari ini, kerohanianku hari ini harus lebih baik dari kemarin. Gitu kan? Dosa gue hari ini udah 10 pagi ini. Gitu kan? Gitu. Kalau dihitung-hitung dosa gue udah 10 hari ini. Tapi masih mending, kemarin 11 jam yang sama. Ini satu. Dan kehidupan kita yang namanya metanoia itu adalah satu kehidupan yang lama berubahnya. Wow. Tapi one day dia akan berbalik ke sana. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu kapan. Bapak-bapak gereja menggunakan istilah epektasis, perpetual progress. Bapak-bapak gereja Gregory Nisa mengatakan tentang epektasis, satu progress yang terus terjadi. Bahkan ketika kita tidak tahu bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, sekalipun kita nggak sadar kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita. Berapa banyak yang kita nggak sadar kalau Tuhan terus bekerja dalam hidup kita, saya gitu. Tapi Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan. But it all start kalau saudara mau untuk mengikuti tuntunan Tuhan.
Harus ada seseorang yang mengatakan bahwa ya Tuhan, saya mau hidup saya untuk diubahkan. Nggak gampang. Tapi apa yang terjadi kemarin nggak akan bisa diperbaiki kan? Apa yang udah terjadi, yes, apa yang sudah terjadi kita nggak bisa perbaiki. Apa yang terjadi dalam hidup saya, gimana cara memperbaikinya? Apa yang terjadi dalam hidupnya Randy, gimana cara memperbaikinya? Emang tato bisa dihapus? Malah ditambah yang ada tatonya gitu kan? Dengan bertambahnya tato membuat dia tidak bisa untuk ikutan menyanyi di gereja Sungai Yordan minggu lalu sama dengan gitu kan gitu. Tato terus bertambah gitu kan. Tapi kan ya lebih baik kalau misalnya kehidupan kita, I don't care about apa yang tatonya mau ditambah dan sebagainya. Tetapi yang penting adalah bahwa kalau badannya tatoan, hatinya luar biasa daripada badannya biasa, hatinya tatoan. Gitu kan ya gitu. Tapi kita percaya bahwa gini loh, bahwa di dalam kehidupan yang penting dalam hidup ini is actually the motion. Adalah satu pergerakan, itu yang penting banget. Yang penting adalah bergerak maju, step forward, move forward, bergerak maju, move on. Kalau katanya anak-anak Gen Z sekarang tuh banyak yang gamon. Apa gamon? Gagal move on. Kenapa gamon gitu? Karena selalu melihat kepada apa yang di belakang. Sebagaimana bangsa Israel bilang sama Musa, Musa, susah-susah dikeluarin dari Mesir, lebih enak di Mesir. Kenapa di Mesir lebih enak? Ada sayuran, ada daging, kita kalaupun mati, kita mati dengan perut kenyang. Musa udah bawa bangsa yang gak tahu diri itu untuk sampai ke mana? Sampai ke pinggir Laut Merah. Dan ketika Laut Merah dan tidak bisa apa yang terjadi, tidak ada jalan. Dan akhirnya Musa berdoa, mengangkat tangannya, dan lautnya terbelah. Kalau ada yang gak percaya, tanyalah sama biblikus kita, gitu kan? Gitu kan? Gitu dia akan menjelaskan tentang hal seperti itu. I don't care, gitu kan? Silahkan bertanya sama dia bagaimana hal itu bisa terjadi, gitu. Dan hal itu bukan pertama kalinya Musa mengangkat tangannya. Kapan Alkitab menceritakan tentang Musa yang mengangkat tangan? Adalah ketika pertempuran orang Israel dengan orang Amalek. Betul ya, Amalek ya. Ketika dia mengangkat tangannya, dan ketika dia angkat tangannya, orang-orang itu menang, gitu kan? Dan kalau tangannya turun dan orang-orang Israel dipukul, kalah. Jadi sehingga akhirnya karena tangannya udah sangat berat gitu, maka muncullah dua orang hebat yang namanya Hur dan satu lagi namanya Yosua. Tangannya dipegang, gitu kan? Sehingga tangannya Musa tetap terangkat seperti ini dan bangsa itu menang. Benar ya, Amalek ya? Dia wajahnya nggak yakin gitu. Jadi lagi mikir soalnya gitu kan? Oh Yosua yang di bawah. Berarti yang ini siapa? Harun sama Hur, oke, gitu ya, berarti itu. Maafkan yang tadi, gitu kan ya, gitu. Okay. Harun dan Hur yang menopang. Saya punya hal yang bagus lagi, yang dia pasti akan ketawain saya lagi. Hah? Ya kan? Dia pasti akan ketawain saya lagi, gitu. The hand that is shaking, if your hand is shaking. If your hand is shaking, right? Okay. Ini dipegang nih, angkat tangannya ke atas dengan tongkat itu. If your hand is shaking, it doesn't stop the sea from splitting. Right? Kan? Gitu kan? Walaupun tanganmu itu gemetar, itu tidak membuat itu tidak menghentikan bahwa laut itu bisa terbelah. Wow, you can take a credit for me, right? Gitu kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita percaya bahwa yang terjadi adalah apa? Move forward. Laut merah dibelah gitu kan. Move forward. Kenapa? Just move. Kamu gak perlu lebih cepat dari keretanya orang Mesir kok. Kan? Kamu gak perlu lebih cepat dari keretanya orang Mesir. Udah pasti yang namanya lari sama keretanya Mesir udah pasti lebih cepat keretanya orang Mesir. You don't have to be faster than the chariot. Yang penting you move forward. Dan ketika you move forward, dan Tuhan yang melakukan segala sesuatunya. Ketika you move forward, jadi walaupun ada kesempatan buatmu untuk mundur, but move forward ya Fred, gitu kan gitu. Walaupun ada kesempatan bagimu untuk mundur, Pak Edi happy. Walaupun ada kesempatan untuk mundur untuk gak jadi merit gitu kan gitu, but move forward gitu kan gitu. Kalau kita move forward gitu, Tuhan yang akan atur semuanya. Iya, gitu kan gitu. Dan kalau mulai pusing, ceritakan sama gembalamu, bikin dia pusing gitu ya gitu. Ceritakan sama gembalamu, jangan diam saja gitu kan ya. Dan itulah
Itulah pada akhirnya itu yang menjadikan ruin into revival in your life. Ya kan? Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, Tuhan yang mengubahkan all those ruins into revival. And terakhir, pada akhirnya leading is less about telling people where to go and more about showing them whom to follow. Memimpin adalah lebih sedikit tentang kasih tahu tentang gimana caranya, tapi untuk mengajarkan mereka, perlihatkan kepada mereka tentang siapa yang harus diikuti dalam hidup ini. Dan Yosia menunjukkan kepada umat Israel, pada Yehuda, bahwa yuk ikuti Tuhan. Hari ini saya mengajak semua broken saints dalam kehidupan kita, yuk ikuti Tuhan. Sekalipun kita tetap broken, sekalipun ada hal-hal dalam kehidupan kita yang udah gak bisa diubah, but let's follow God. God has the second chance. God has a lot of second chance. If you're not dead, God is not done. Kita selalu percaya akan hal itu bahwa ikuti Tuhan. Ikuti Tuhan dalam hidup kita. Kita pasti tahu bahwa itulah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Yuk kita nyanyikan satu lagu. Saya undang semua yang bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Lagunya nggak kepikiran tapi baru kepikiran gitu ya. baru kepikiran. Tuhan ini yang ku kau mengetahui jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdekat sekali. Tuhan inilah yang ku tahu, Tuhan ini yang ku tahu menjaga hati supaya kehidupan panjang senantiasa, panjang senantiasa. Tuhan itu layakku, kau mengenal dekat sekali. Mau itu ya Tuhan. Jaga hati kami. Kau tahu di saat-saat paling sulit dalam kehidupan kami, di saat-saat di mana kami kau tahu ketika hal-hal yang paling pedih dalam hidup kami, Engkau ada di mana segala sesuatu dalam hidup ini chaotic and ruin. Tapi kami tahu bahwa hari ini kami diajarkan firman Allah, sesuatu yang bisa mengubahkan kehidupan kami. It doesn't matter, walaupun kemarin-kemarin itu semuanya berjalan salah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan harapan. Dan dengan iman kami akan menemukan harapan itu di dalam. Hari ini mungkin ada beberapa dari kita yang berdoa, Tuhan, hidupku adalah seperti reruntuhan. Tapi hari ini aku diajarkan firman Allah bahwa hidupku gak akan menjadi reruntuhan selamanya. Akan ada terjadi satu kebangunan di dalam kehidupanku karena aku percaya pada firman Allah. Jika itu doamu, saudara boleh taruh kanan-kananmu di dada. Mungkin juga ada yang bilang seperti Tuhan, tapi apa yang terjadi kemarin udah gak bisa diandu lagi. Dan apakah Tuhan masih mengasihiku? Tapi hari ini aku diajarkan firman Allah bahwa ternyata ketika kita bertobat, ketika kita mulai membangun sesuatu yang baik, yang dibutuhkan adalah keinginan untuk maju bersama-sama dengan Tuhan.
maka akan ada satu perpetual progress, akan ada satu epektasis, akan ada satu perubahan dalam kehidupan, akan ada satu metanoia walaupun pelan-pelan, walaupun sedikit demi sedikit, tetapi hal itu pasti terjadi. Karena firman menguatkan hidup kami. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Dan mungkin ada yang berdoa seperti ini, Tuhan tapi aku gak mungkin bisa sendiri. Yes, kamu gak akan bisa sendiri. Itulah sebabnya bahwa kita selalu ada keterlibatan dari orang-orang yang paling mengasihi kita. Dan ambillah momen ini untuk datang kepada Tuhan untuk bilang bahwa Tuhan, sekalipun hidupku belum baik, tapi aku ingin ikutan di dalam untuk membantu kehidupan orang lain. Karena seringkali yang terjadi adalah bahwa hidup kita bisa berubah ketika kita mengambil bagian untuk ikut dalam perbaikan kehidupan orang lain. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hambamu berdoa untuk semua jemaatmu yang menaruh tangan kanannya di dada. Ya Tuhan, hambamu tahu bahwa ada hal-hal yang sulit dalam kehidupan kami semua. Kalau hidup kami gak sulit, kami gak ada di sini. Tapi karena hidup kami carut marut, sulit, broken, kami tahu that you are here with us. Dan kami tahu bahwa kami gak bisa keluar dari hal ini kecuali kalau kami menyerahkan hidup kami untuk ikut membangun rumah Tuhan, untuk ikut membangun orang lain, untuk ikut membangun kehidupan orang lain, agar ketika kami ikut membangun kehidupan orang lain, itu membangun kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat waktu-waktu di hadapan-Mu. Terima kasih karena kasih-Mu. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang Kau berikan. Engkau yang sudah menjaga hidup kami sepanjang hari ini. Kami gak mungkin ada di sini kalau bukan karena Tuhan. Di masa-masa paling sulit dalam hidup kami gak mungkin ada di sini kalau kami bukan karena Tuhan. Di masa-masa di mana kami ingin berhenti, kami gak mungkin ada di sini kalau bukan karena Tuhan yang menuntun. Dan bahkan ketika kami gak tahu Tuhan menuntun apa tidak, Tuhan terus menuntun hidup kami sampai dengan hari ini. Tuhan, Engkau yang menjaga hidup kami, dengarkan doa kami, ubah hidup kami Tuhan. Kasihi orang-orang yang kami kasihi Tuhan, orang-orang yang mungkin yang ada di pikiran kami, orang-orang yang kami sudah doakan, dan kami gak melihat ada perubahan, but wait, God is still working. God is still working. Ikutilah Tuhan. Ikutilah Tuhan. Percayalah pada firman-Nya yang mampu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan menuntun kehidupan di dalam kebenaran. Dan percayalah bahwa hidupmu yang reruntuhan ini pasti akan diubahkan menjadi satu kebangunan. When you follow Him. When you follow Him. When you follow Him, when you follow Him. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu, angkat suaramu, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Keep your hands up, angkat tanganmu, dan katakan bahwa Tuhan, Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku ya Tuhan. Kau mengenal hati, jauh melebihi semua, jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau ya Tuhan. Ku mau Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Saudara yang taruh tangan kanan di dada, dengar baik. Tuhan belum berhenti dalam hidupmu, Tuhan terus bekerja dalam hidupmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan membuatmu berjalan sampai hari ini, dan Tuhan akan terus menolongmu ke depannya. Just follow, just move forward, and then everything is going to be okay. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa Tuhan, segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Demi namamu yang kudus kami berdoa mengucap syukur, dan semua mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.
Boleh kasih tepuk tangan lagi buat gembala kita. Gembalanya dia saudara ya, jadi yang pusing nanti. Kalau ada masalah Freddy loh. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Boleh langsung ditayangkan saja. Bapak Ibu kalau mau memberikan persembahan silakan. Ini adalah rekening BCA digital kita dan saya akan menyampaikan pesan untuk persembahan hari ini. Sebagaimana sudah dijelaskan, tahun ini tema kita adalah eskalasi. How about your life? Bagaimana tahun ini? Apakah sudah ada eskalasi Bapak Ibu? Amin. Ya Freddy iyalah ya. Yang minggu depan mau merit gitu. Tahun lalu belum kepikiran ya. Tahun lalu gak kepikiran. Mungkin gue gak merit kali ya. Ya udahlah ya gue jomblo selamanya. Merit. Kawin gitu. Belum. Cari cukyok kemana-mana. Belum. Siapa yang menyangka gitu. Tahun ini gue akan cari cukyok. Bapak Ibu tahun ini bagi saya adalah tahun eskalasi. Betul-betul gitu. Tepuk tangan ya. Karena tahun lalu tidak menyangka gitu. Misalnya tahun ini tiba-tiba jadi guru kerja gitu lah ya. Dan I love my job and I'm grateful for my job. Dan tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada doa. Bahkan saya tidak mendoakan. Tapi yang gak didoakan biasanya yang Tuhan kasih ya. Tiba-tiba naik jabatan jadi VP, Vice Principal gitu. But the thing is, not about the escalation itself. But the thing is, dengan bertambahnya berkat, dengan bertambahnya promosi, sebenarnya kan yang nambah juga kerjaan ya. Gitu. Berkat nambah itu a bigger responsibility. Kerjaan nambah itu with ya udah kayak itu ya, siapa Spider-Man, with great power comes great responsibility, betul. Sampai ke tahap di mana hari-hari ini saya tuh sibuk banget, capek banget, lelah banget. Kelihatan ya, kantor ditambahin sama Freddy jadi best man. No, I love it, it's my pleasure. Tapi maksudnya capek banget, lelah banget sampai rasanya tuh kayak perasaan gue udah tidur 7 jam ya, tapi bisa tidur 17 jam gak ya? I mean like there's no amount of sleep yang bisa menggantikan rasa capeknya karena capek banget gitu. Dan kalau ada liburan bawaanku tuh bukan, aku pengen berjanji, no I don't want to go anywhere, I just want to sleep. Saking capeknya gitu. Welcome to you. Ngelihat buku, aduh gue pengen baca tapi gak ada waktu gitu. Ngelihat ini, aduh ngelihat game, ngelihat YouTube aja tuh kayak, I just want to sleep gitu. Pertanyaannya adalah, apakah lantas saya harus mengeluh? Apakah lantas saya harus membenci? Apakah lantas saya tiba-tiba melihat hidup saya menjadi sebuah, aduh hidup ini kenapa jadi berat banget ya? Kan enggak ya. Ini adalah sebuah eskalasi. Dan kita harus sadar bahwa yang kita inginkan kan bukan kenyamanan. Yang kita inginkan bukan promosi gratis. Yang kita inginkan bukan berkat yang mudah. Yang kita inginkan adalah sebuah eskalasi dengan semua harganya. Maka hidup ini sekalipun penuh, sekalipun mata udah kayak panda, kantong mata udah gede-gede banget gitu ya. Terus ngeliat apa-apa gak pengen cuma mau tidur, still it's a blessing. Maka capek itu puji Tuhan. Maka capek itu alhamdulillah. Bisa naik busway pagi-pagi, berdesak-desakan ke tempat kerja, menjadi produktif itu puji Tuhan. Sekalipun tua dan gak kepikiran bahwa saya masih kerja, tapi masih kerja itu puji Tuhan. Itu sebuah eskalasi. Bahwa saya masih bisa berkontribusi, bahwa saya masih bisa menghasilkan sesuatu, itu puji Tuhan. Shonda Rhimes yang nulis Grey's Anatomy, dan dia terkenal banget, dia ngomong, the thing about dream job is it's all job and not dream. And it's true. It's true. The thing about escalation is it's all job dan bukan cuma tidur. So we all living in our dream, menurut saya. Cidila juga gak kepikir tahun lalu bahwa dia akan dapat kerjaan yang stable. And you pray for it. Leni juga gak kepikir bahwa dia juga akan kerja dan kuliah di tempat yang baru. And you pray for it. Tapi begitu pray itu dijawab, ya ampun. Tapi apakah lantas kita berdoa kepada Tuhan dan bilang, ambil aja deh Tuhan? Enggak juga. This is the dream job. So we need to enjoy this dream. We need to love this dream. And we need to be grateful. Maka ketika kita capek di tengah busway, ingat bahwa ini puji Tuhan. Ini alhamdulillah betul. This is what I pray for. Untuk bisa bangun pagi-pagi berdesak-desakan, sekalipun 2 jam naik busway. Untuk bisa pulang dengan rasa capek,
Tapi capek karena menghasilkan sesuatu, capek karena membangun sesuatu, capek karena ada hal yang dikontribusikan. Jadi di momen persembahan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, Broken Saint semua, ambil waktu 2 menit, mari berdoa bersyukur buat pekerjaan Bapak Ibu. Hal yang kadang-kadang lupa kita lakukan. Hal yang sering banget kita keluhkan seakan-akan itu kutuk dan bukan berkat. Mari berdoa bersyukur untuk rasa lelah ini, rasa capek ini, dan mari switch di kepala kita, tidak lagi melihat ini sebagai hal yang kita benci. Oh, I hate my job. Ada gak sih kerjaan yang mudah? Enggak. Tapi switch dan akhirnya saya rangkul rasa lelah ini, saya merangkul rasa capek ini, dan saya melabelinya sebagai blessing. So whenever I'm tired, I need to remind myself, this is blessing. Rasa capek ini blessing. Tidur saking capeknya terngorok-ngorok, itu blessing. Bangun setiap pagi karena alarm, oh Lord, another day. It's a blessing. It's a blessing to have another day dan rahmatnya selalu baru tiap pagi. So let's take a time dan saya berikan waktu 1 menit. Mari berdoa bersyukur untuk apapun yang jadi pekerjaan kita sekarang. Silakan. Untuk pekerjaan kami, kesibukan kami, rasa lelah kami, eskalasi yang Tuhan anugerahkan beserta dengan semua bebannya, kami berterima kasih. Untuk bangun setiap pagi menghadapi rutinitas yang sama, kami mengucap syukur. Untuk terus bergumul dengan Jakarta yang macet, dengan hari yang padat, dengan kehidupan yang terkadang hanya satu kotak saja, kami berterima kasih. Karena yang mundane ini, yang sehari-hari ini, yang rasanya berat ini adalah perjalanan kami di dalam blessing. Ini yang kami doakan. Bukan supaya kami dapat hujan uang gratis, tapi supaya kami dipercayakan lebih dengan segala bebannya. Maka di dalam blessing yang semakin dalam ini, izinkan kami bersyukur, menanggapinya dengan senyum, dan semakin menunjukkan bahwa kami layak dipercaya lebih. Apapun yang jadi rutinitas kami, inilah jawaban doa kami. Apapun yang jadi beban kami bersyukur di dalamnya. Capek itu puji Tuhan, lelah itu puji Tuhan. Tidur karena lelah itu haleluya. Dan terima kasih Tuhan karena terus memberikan kepada kami eskalasi. Dan terima kasih karena kami masih boleh berkontribusi untuk memberi bagi gereja ini. Terpujilah nama Tuhan kami dari kekal sampai kekal, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
doa syafaat, gitu ya. Kita mau mengangkat doa syafaat sebelum nanti kita menutup ibadah. Nanti habis doa syafaat, lagu menutup, dan kita doa berkat. Tetapi kita mau mengangkat beberapa hal, gitu ya. Kita mau mengangkat beberapa hal, kita mau berdoa bersama-sama. Nomor satu adalah tentang pertumbuhan gereja, gitu ya. Pertumbuhan setiap orang yang ada di tempat ini, yang udah memberikan kehidupan, memberikan waktu, tenaga, memberikan dukungan finansial, memberikan apa yang mereka bisa untuk membangun bersama-sama. Kita mau berdoa untuk orang-orang yang dengan setia, yang mungkin juga hari ini nggak bisa datang, yang tahu bahwa they are part of this church tentang hal ini. Kita juga mau berdoa untuk pilkada yang akan datang, dilaksanakan 27 November ya, secara serentak. Dan kemarin saya baru lihat bahwa calon wakil gubernur bilang bahwa hendaklah janda-janda kaya menikahi pria-pria pengangguran untuk membuat kehidupan lebih sejahtera. Oh, ini orang nggak berpendidikan sama sekali kayaknya berpikir seperti itu, gitu ya. Tapi kita mau berdoa agar siapapun yang Tuhan tempatkan menjadi pemimpin bisa memberikan apa yang baik buat kota kita. Ada titipan pesan sponsor bahwa kita mau berdoa untuk pemilu di Amerika, gitu. Nggak tahu kenapa kita berdoa buat Donald Trump kah, gitu kan? Kalau Ko Felix berdoa buat Kamala Harris, gitu kan ya, gitu. Ya, karena apapun yang terjadi di Amerika mungkin akan terjadi, ada riak-riaknya kemana-mana. Masuk BRICS yang udah punya mata uang sendiri, udah pakai mata uangnya BRICS, gitu ya. Indonesia juga sudah mengatakan keinginannya untuk join dengan BRICS, gitu ya. Lalu kita berdoa buat stabilisasi dunia kita, dan tentunya buat pernikahannya Freddy sama Rika minggu depan, gitu ya. Kita berdoa agar persiapan akan baik adanya, mulai dari pasang spray sampai dengan lepas spray lagi, gitu kan ya, gitu. Itu biar hal yang baik. Yuk kita bangkit berdiri dulu, kita buka suara kita bersama-sama. Kita angkat suara kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat pertumbuhan jemaat kami, buat gereja kami. Kiranya Engkau yang membangun apa yang Engkau ingin bangun, Tuhan. Kami adalah orang-orang yang hanya katakan iya kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang hanya ingin maju bersama-sama dengan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mengatakan, Tuhan, apa yang Engkau inginkan jadilah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang gak hadir. Semua yang sudah menyerahkan hidupnya, menyerahkan dukungannya dalam doa, finansial, dengan tenaga dan sebagainya. Kiranya Engkau yang memberkati kehidupan LLC agar terus berjalan menutup tahun ini dengan penuh eskalasi seperti yang Tuhan sudah tempatkan dalam hati kami. Berdoa untuk pemilihan, untuk pilkada yang akan terjadi bulan depan, untuk Jakarta, untuk kota-kota lain di Indonesia. Kiranya Tuhan menempatkan apa yang baik untuk kota kami. Berdoa juga untuk Amerika dan situasi dunia yang semakin mungkin nggak tertata dengan rapi dalam pemikiran kami, tetapi semuanya tidak di luar dari kehendak Tuhan, tidak di luar dari sepengetahuan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pernikahan Freddy. Kami percaya bahwa pernikahan Freddy dan Rika yang sudah disiapkan, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membukakan jalan, dan segala sesuatu yang terjadi ke depannya tidak pernah di luar kekuasaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat apa yang Engkau kerjakan dalam hidup ini. Semua hal yang baik kami harapkan daripada Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
angkat tanganmu ke hadapan Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya turunlah berkat atasmu yang mengalir dari tahta Allah yang Maha Kudus. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menaungi hidupmu dan kuat kuasa Allah Roh Kudus menuntun setiap langkahmu ketika engkau mewartakan Injil Kristus. Ketika engkau menghayati satu persekutuan di dalam penderitaannya. Ketika engkau melangkah bersama-sama dalam setiap kemenangan dan kekalahan yang terjadi. Ketika engkau melangkah keluar, ingatlah bahwa salib Kristus menuntun di depan. Sehingga dia harus semakin bertambah, engkau yang harus semakin berkurang. Dimuliakanlah engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Terimalah berkat yang baik yang turun daripada Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.